Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Irni dalam kegiatan pembelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Harapan Ibu, anak-anak dalam keadaan sehat, siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau dari hari ke hari senantiasa membimbing dan melindungi kami. Terutama kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali melaksanakan tugas dan kewajiban kami, dan kami mau belajar pada hari ini untuk mata pelajaran agama Katolik. Kuatkan kami, kiranya dengan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengikuti kegiatan pembelajaran ini sejak awal hingga berakhir sesuai dengan kehendak dan rencana. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini materi kita tentang peran gereja bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembanganku. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, menginventarisasi berbagai kegiatan gerejani berdasarkan pengamatan dan pengamalan keterlibatan menggereja. Kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan gerejani. Ketiga, menjelaskan peran gereja bagi perkembangan diri kita. Anak-anak, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah pelajari tentang peran sekolah bagi perkembangan diri kita. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang Gravissimum Educationis, itu dokumen yang khusus berbicara tentang pendidikan Katolik, bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Setiap orang berhak atas pendidikan. Dan adapun tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah pembinaan pribadi manusia yang seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial, dalam keterarahan pada tujuan akhir hidupnya. Berbicara tentang peran gereja bagi perkembangan diri kita, yang kita akan bahas bersama pada hari ini. Nah, di dalam gereja Katolik itu, kita kenal ada 5 tugas dari gereja atau 5 tugas dari kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja. 5 tugas tersebut adalah yang pertama, tugas pengudusan atau biasa disebut dengan liturgia, tugas pengudusan. Kedua, tugas pelayanan atau diakonia. 3, tugas pewartaan atau kerigma. 4, kesaksian hidup atau martiria. Dan yang kelima, pembinaan persekutuan atau koinonia. Baik, kita lihat yang pertama, tugas pengudusan atau liturgia adalah segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan. Segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat atau yang dilakukan oleh pengikut Kristus, anggota gereja,
baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik yang sakramen maupun yang bukan sakramen. Contohnya, perayaan Ekaristi yang biasa kita ikut paling kurang seminggu sekali pada hari Minggu. Ada pendalaman iman, ada doa novena. Itu adalah contoh dari pengudusan atau liturgi. Bentuk kegiatan ibadat yang kita lakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Contohnya tadi ada perayaan Ekaristi yang kita ikuti secara bersama-sama di gereja, ada pendalaman iman, lalu ada juga novena. Novena itu yang biasa dilakukan, ada juga yang dilakukan secara bersama-sama, mungkin dalam keluarga, atau ada yang juga secara pribadi. Tugas yang kedua adalah pelayanan atau diakonia. Diakon atau pelayan. Diakonia pelayanan, yaitu segala bentuk pelayanan pada semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bentuk pelayanan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya, mendirikan rumah sakit, ada sekolah-sekolah Katolik, rumah sakit Katolik, ada juga panti asuhan Katolik. Nah, itu adalah bentuk pelayanan pada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, tugas pewartaan atau kerigma pewartaan, yaitu segala bentuk pewartaan iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman. Pewartaan iman untuk saling meneguhkan dan berbagi pengalaman. Itu adalah tugas pewartaan dari kita sebagai anggota gereja. Misalnya, ada sekolah minggu yang biasa anak-anak ikut di gereja. Ada juga kegiatan sharing kitab suci. Ada khotbah atau homili. Ada katekese dan pelajaran agama. Ini adalah tugas pewartaan atau kerigma. Bentuk pewartaan iman untuk saling meneguhkan dan saling berbagi pengalaman iman. Ada sekolah minggu, ada sharing kitab suci, ada katekese umat, ada khotbah atau homili, dan juga melalui pelajaran agama. Yang berikut, yang keempat, ada tugas kesaksian hidup. Kesaksian, martir, menjadi martir. Kesaksian hidup atau martiria. Kesaksian hidup ini diwujudkan dengan cara hidup benar. Diwujudkan dengan cara hidup benar seperti para martir. Apa itu martir? Martir itu adalah orang yang mati demi membela kebenaran. Kesaksian hidup atau martiria ini diwujudkan dengan cara hidup benar seperti para martir. Martir tadi adalah orang yang mati demi membela kebenaran. Martir yang pertama dalam gereja Katolik itu adalah Santo Stefanus yang kita rayakan setiap tanggal 26 Desember. Pesta Santo Stefanus adalah martir yang pertama dalam gereja Katolik. Dia mati karena membela kebenaran agama, membela tentang kebenaran ajaran Kristus, dan masih ada lagi yang lain. Lalu yang kelima, tugas pembinaan persekutuan atau koinonia. Persekutuan koinonia, yaitu segala usaha untuk mewujudkan persaudaraan murid Kristus. Segala usaha untuk mewujudkan persaudaraan murid Kristus dengan saling membantu, saling memperhatikan, saling memberi, dan mencukupi demi kesejahteraan bersama.
Yang berikut, poin yang kedua. Dengan terlibat dalam aneka kegiatan gereja, kita akan semakin berkembang menjadi pribadi beriman yang dewasa, sesuai teladan Yesus Kristus sendiri. Dengan terlibat dalam aneka kegiatan gereja yang seringkali kita ikuti, kita akan semakin berkembang menjadi pribadi beriman dewasa sesuai dengan teladan Yesus Kristus sendiri. Misalnya, ketika kita rajin terlibat menjadi misdinar atau menjadi putra-putri altar atau yang biasa disebut dengan ajudan. Kita secara tidak langsung sudah berani tampil di depan banyak orang. Kita belajar dari sana ketika menjadi seorang misdinar atau terlibat menjadi seorang misdinar atau putra altar atau putri altar. Dengan demikian kita sudah menjadi berani tampil di depan banyak orang. Yang berikut, ketika kita ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan di sekitar kita ataukah membersihkan lingkungan gereja, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Dan ketika kita rajin dalam mengikuti tugas KOR, maka secara tidak langsung juga suara kita semakin lebih bagus atau menjadi lebih merdu. Ini kegiatan-kegiatan yang biasanya kita ikuti, kita lakukan baik secara pribadi atau bersama-sama sebagai anggota gereja. Ada begitu banyak manfaat yang kita peroleh dengan terlibat aktif dalam setiap kegiatan gereja. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, anak-anak diminta untuk membaca kembali dari dalam buku yang sudah dibagikan itu, lihat materi tentang peran gereja bagi perkembangan. Untuk tugas nanti Ibu kirim, dan minggu depan kita akan membahas materi tentang peran masyarakat bagi perkembanganku. Setelah Ibu bicara tentang peran masyarakat bagi perkembanganku minggu depan, nanti minggu berikutnya kita akan ada ulangan harian yang kedua. Baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada untuk kami, dan terutama pada kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini telah terlaksana sesuai dengan rencana-Mu. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa ada dan membimbing kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari-hari yang akan datang. Berilah semangat untuk anak-anak untuk belajar, dan bagi kami semua di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati kami, berilah kami sehat, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai